Puji Tuhan, saudara sekalian. Saya mengharapkan saudara-saudara semuanya di rumah baik-baik saja. Kalaupun ada yang sudah mulai ke kantor, kerja, ataupun bisnis, tolong jaga kesehatan. Sering cuci tangan pakai sabun, dan keluar harus pakai masker. Ya, mari kita percaya sama Tuhan Yesus, dan juga kita juga mau punya hikmat untuk jaga kesehatan. Ya, oke, kita sama-sama mau berdoa dan minta Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang begitu luar biasa. Kami dalam keadaan sehat walafiat masih bisa mendengarkan firman Engkau, menyampaikan firman Engkau, urapi hamba Engkau yang menyampaikan. Berkatilah kami semuanya mendengarkannya dan juga yang menyampaikannya, supaya kami semuanya bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, ada orang tanya kepada saya, Pastor, emang Alkitab ini lengkap mengajar kita jadi orang, jadi manusia yang benar, jadi seorang pengusaha yang benar, jadi seorang pemimpin yang benar? Saya bilang iya. Jadi ibu rumah tangga yang benar? Iya. Alkitab lengkap semuanya. Filosofis jadi manusia, bagaimana? Semuanya ada di Alkitab. Nah, hari ini mari kita baca satu ayat yang kemungkinan saudara kaget ya. Tapi saya dari dulu sudah pernah baca ayat ini waktu saya bertobat ya. Di 2 Tesalonika 3 ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, lihat ini. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Saudara sekalian, ayat ini Rasul Paulus tegur gereja di Tesalonika. Janganlah kita malas. Banyak orang Kristen malas. Maunya enak, semuanya mau disediain. Dari kecil orang tuanya udah siapin, oh anakku, ya abeng, makan, bangun pagi semuanya mamanya disiapin, pergi ke sekolah semuanya disiapin. Nah, akhirnya anak sedemikian dimanja dan menjadi malas. Sungguh menghancurkan masa depan dia. Saya kenal satu orang, ya, umur 43, maaf kata, sakit pun mau mamanya temenin dia pergi ke dokter. Ada apapun, maminya bantu. Sungguh memalukan. Kenapa? Kecil-kecil papa mamanya ada uang, kirim dia sekolah di luar negeri, di Amerika kebetulan. Dan di sana beli BMW. Bapaknya di Jakarta pakai Kijang. Nah, anak ini nggak punya uang, tapi ngerti bagaimana nikmati hidup. Dan malas lagi. Sekolah pas-pasan. Orang 4 tahun selesai, dia 6 tahun baru selesai. Dia merasakan enjoy life di Amerika. Nah, orang seperti begitu tidak ada masa depan. Alkitab mengatakan kita harus rajin. Harus kita bekerja. Jangan kita malas. Orang malas itu tiap hari urusin orang lain, komentar orang lain. Ya, ibu-ibu juga tolong ingat. Ya, antari anak-anak ke sekolahan. Bisa ngopi di kafe sampai anaknya pulang. Jam 7 anterin, jam 12 baru pulang. Nggak tahu ngobrol apa sampai 5 jam. Nah, hari ini
Saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kita, janganlah kita malas dan tidak mau bekerja. Nah, ada orang mengatakan, Pastor, Tuhan kenapa sih tidak berkati suami saya? Ini COVID-19, suami saya di PHK. Pastor, kenapa sih Tuhan gak adil? Istri saya sudah 15 tahun di perusahaannya kerja menjadi akuntan. Sekarang dirumahkan. Saudara sekalian, saya juga sedih kadang-kadang dan juga khawatir. Ya, keadaan saudara-saudari. Ya, bagaimana bisnis kemungkinan sepi. Belum lama, apalagi yang buka toko di mall. Mallnya sepi. Tapi janganlah kita menyerah. Kita ingat firman Tuhan ini. Marilah kita berusaha. Kita berusaha bekerja dan mencari Tuhan. Tiap pagi minta Tuhan Yesus, tolong Tuhan, berkati toko aku, berkati usaha aku, berkati bengkel aku, berkati pabrik aku, berkati toko aku Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, buka jalan. Sedang sepi Tuhan, tapi Engkau pasti akan memberikan saya hikmat. Nah, di sini dikatakan, sesudah kita berdoa, kita bukan nonton film drama Korea, bukan. Sudah kita berdoa, kita ke toko, kita dagang, kita usaha, kita kerja. Dan jangan kita malas, alasan. Udah mau kiamat, Pastor. Saya malas kerja lagi. Tuhan gak adil. Kalau Tuhan, rencana Tuhan pasti berkati saya. Ya, Tuhan mau rencana, tapi kalau kamu tidak kerja, gak mungkin itu makanan bakmi turun dari sorga. Nggak bisa. Kita harus mau ulet mencari kerja, mencari kesempatan untuk comeback. Dan Rasul Paulus mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tegas sekali loh. Jangan kita jadi beban kepada orang lain. Nah, inilah yang saya katakan, Alkitab itu begitu luar biasa indah, karena Alkitab itu mendidik kita, mengajar kita, mencuci otak kita supaya kita menjadi manusia yang benar. Kalau ada yang malas, jangan makan. Kita nggak boleh diskon iman kita. Doa luar biasa, di kantor malas, pagi-pagi berdoa, sampai ke kantor, makan sarapan 1,5 jam. Ikut doa pagi jam 6 sampai jam 7, jam 7 ke kantor, jam 8, sampai di kantor jam 8 malas-malasan. Makan Indomie 1,5 jam, ngongkoh sama teman. Nah, orang kayak gitu susah diberkati Tuhan. Ada jam 10 bikin kopi time. Bagaimana? Jam 11 lihat Tokopedia, Kurunil, makan apa, makan ini. Kita tidak butuh orang yang hebat. Tapi kita butuh orang yang mempunyai karakter yang luar biasa, yaitu yang rajin. Skill kita ini kita bisa belajar, tapi kalau attitude yang jelek, orang yang malas itu bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Karena itu saudara sekalian, di dalam kesusahan apapun, masalah Anda apapun, saya nggak tahu masalah Anda apa. Ingat, jangan kita malas. Kita rajin berdoa, kita rajin kerja, kita rajin cari peluang. Bisnis kita lagi lesu, minta Tuhan memberikan hikmat. Bagaimana, apakah bisnis bisa bisnis yang lain? Ada satu orang, ya, di Australia kerja enak-enak, ya, mau pulang ke Indonesia karena papa mamanya bilang udah pulang aja dah. Papa mama kangen sama kalian. Udah pulang, udah dapat kerjaan, udah seneng. Tiba-tiba COVID. Batalin semuanya. Apa yang terjadi? Dalam frustasi dia itu, dia kecewa. Tapi puji Tuhan dia berdoa. Dia suka masak. Dia bikin kue online. Laris. Sekarang dia untung puluhan juta sebulan. Nah, apakah Tuhan gak punya mata? Tuhan punya mata. Tapi yang problemnya kita ini malas.
Bukan Tuhan nggak punya mata untuk berkati kita. Kita ini malas, nggak mau mencari peluang. Kita punya pikiran, udahlah dunia ini mau kiamat, semuanya hancur. Jangan. Tuhan, aku nggak tahu gimana Tuhan. Aku baru dapat kerjaan, udah senang. Tapi sekarang tidak jadi lagi karena COVID. Apa yang terjadi? Tanya Tuhan. Tuhan pasti akan berikan kamu hikmat. Saudara sekalian, ingat ya. Kita ingat. Orang yang rajin memimpin dirinya sendiri, ya, dengan dibantu oleh Tuhan Roh Kudus Tuhan Yesus, orang yang rajin akan menjadi pemimpin, pegang kekuasaan. Ingat, sukses itu harus dibayar dengan disiplin. Sukses itu harus dibayar dengan kita ulet dan rajin. Sukses itu akan datang jikalau kita diberkati oleh Tuhan. Marilah saudara sekalian, kita jadi anak Tuhan yang rajin. Kita mau rajin belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Udah itu apa? Rajin melayani Tuhan. Telepon teman-teman, suruh ikut Bible study hari Selasa. Jangan kita sombong gak mau ikut Bible study. Jangan kita sombong gak mau ikut Zoom Ladies ELC. Jangan kita sombong nggak mau dengar firman Tuhan. Jangan. Marilah kita rajin untuk belajar firman Tuhan. Rajin tekun bekerja. Rajin tekun usaha. Rajin tekun untuk belajar pelajaran kita di kampus atau SMA online. Tuhan Yesus pasti akan berkati Anda. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Kadang-kadang firman Engkau tegas dan merasakan berat sekali. Dan teguran Engkau Tuhan begitu berat. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Tuhan berikanlah kami hati yang tulus, hati yang mempunyai disiplin yang tinggi, rajin untuk mau belajar firman Engkau, rajin untuk bekerja, berusaha. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah bangsa negara ini, berkatilah Jakarta, supaya jangan lagi Tuhan banyak orang yang positif Corona 19. Tolong Tuhan Yesus, berikan kemenangan buat bangsa negara Indonesia. Kami serahkan presiden kami, pemimpin dan dokter suster semuanya tangan Engkau. Berkati mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang